Selanjutnya cabang olahraga sepak bola putri. Selanjutnya, cabang olahraga e-sport MLBB memperoleh 2 perunggu. Selanjutnya, cabang olahraga biliar memperoleh 2 perak dan 3 perunggu. Selanjutnya, cabang olahraga menembak memperoleh 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Tapi ngomong gimana? Jagain dokumen. Selanjutnya, cabang olahraga rowing memperoleh 3 dan 1 perunggu. Selanjutnya, cabang olahraga handball memperoleh 1 perunggu. Selanjutnya, cabang olahraga weightlifting memperoleh 3 emas, 4 perak, dan 1 perunggu.
Berikutnya mari kita akan mendengarkan sambutan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lagi naik betul. Bapak Alman mewakili Polri Pusat, Pak Edi mewakili Polda Jatim, dan saya hormati legislatif, officer, dan seluruh pendukung kontingen tim Indonesia, serta yang paling kami banggakan dan cintai, pahlawan olahraga Indonesia, para atlet kontingen SEA Games Thailand 2025. Salam olahraga! Salam olahraga! Salam olahraga! Dengan hati yang penuh rasa syukur dan bangga, izinkan saya mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air. Kepulangan Anda semua adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami telah menyaksikan setiap tetes keringat, setiap tarikan nafas, dan setiap langkah perjuangan yang kalian tunjukkan di ajang SEA Games Thailand tahun 2025. Atas nama Kemenpora, kami sampaikan terima kasih atas dedikasinya, kerja keras, dan perjuangan yang gigih yang telah Anda tunjukkan. Perjuangan Anda di arena adalah cerminan semangat pantang menyerah bangsa ini. Anda telah memberikan yang terbaik, mengibarkan sangsaka merah putih dengan kebanggaan tertinggi, dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara. Dedikasi yang luar biasa Anda adalah inspirasi bagi jutaan pemuda dan pemudi seluruh penjuru negeri. Kepada seluruh atlet yang meraih medali emas, perak, ataupun perunggu, kami sampaikan apresiasi dan ucapan selamat. Keberhasilan ini adalah buah manis dari disiplin, pengorbanan, dan talenta luar biasa yang kalian miliki. Raihan medali ini bukan hanya milik pribadi, namun juga kebanggaan seluruh bangsa. Kami berharap Anda tetap berlatih keras untuk meningkatkan prestasi dan performa ini menghadapi event olahraga internasional besar di masa depan. Ada Asian Games, ada Olimpiade, dan ada cita-cita besar lainnya yang menanti untuk kita taklukkan. Sementara itu, bagi atlet yang belum berhasil meraih medali, jangan pernah berkecil hati. Dalam olahraga, kemenangan dan kegagalan adalah bagian dari proses. Hari ini mungkin belum giliran kita, tapi semangat dan usaha Anda tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah giat berlatih dan berlatih. Setuju? Jadikan pengalaman di Thailand sebagai pelajaran yang paling berharga untuk membenahi diri. Yakinlah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, insya Allah Anda akan berhasil meraih prestasi gemilang pada event olahraga internasional berikutnya. Para atlet, kebanggaan bangsa, selamat beristirahat, selamat berkumpul dengan keluarga, orang tua, famili, saudara, dan segera siapkan diri Anda untuk tantangan selanjutnya. Kami bangga pada Anda. Indonesia bangga pada Anda. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan dari Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Wijaya Nuradi selaku Sekjen Komite Olimpiade Indonesia, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atlet ofisial yang baru tiba hari ini. Saya sendiri baru tiba 2 hari yang lalu dan masih lelah. Atas nama Indonesia dan itu bangsa kita ucapkan terima kasih atas perjuangannya, waktunya, dan saya tahu di sana bagaimana susahnya tanpa
teknis dan non teknis, tetapi yang paling penting bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Hasil itu boleh disebut ada nomor 2, tapi memberikan yang terbaik itu merupakan bentuk dari humanity, kemanusiaan. Bagaimana kita tahu sebaik apa kita, kalaupun memang sudah beri yang terbaik berarti tidak baik. Jadi untuk kedepannya kita perbaiki diri. Tetapi ada satu hal yang mungkin yang penting kita tanamkan adalah sportivitas. Ya. Memang banyak keluhan, ada favoritism, ada keberpihakan, itu bagian dari olahraga. Jadi artinya kita juga harus belajar, harus sportif, di mana hal-hal saya tahu bahwa di pencak silat itu ada insiden, itu bukan satu contoh yang baik. Ya, kalau mau protes ya protes, apapun putusan protes itu harus kita terima dengan lapang dada, dengan memperbaiki. Nggak mau berlama-lama lagi, mungkin sudah capai, ada yang mungkin mampu anggota. Saya mengucapkan selamat sekali lagi atas nama Ketua Umum dan Komite Eksekutif Organisasi Olimpiade, mengucapkan terima kasih, dan tak terlupa juga kepada PBPB yang juga berjuang keras ya, untuk memberangkatkan dan memulangkan atlet. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dari POI dan CDM. Percayalah kami mencoba untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan melaksanakan foto bermasing-masing cabang olahraga sebagai bentuk apresiasi dan dokumentasi atas perjuangan tim Indonesia di SEA Games 2025. Kami persilakan cabang olahraga biliar untuk dapat ke depan area stage. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman media disilahkan mengabadikan momen yang berbahagia ini. Maka bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Kemudian pose olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Selanjutnya cabang olahraga menembak, kami persilahkan untuk menuju ke depan stage. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pose salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Selanjutnya cabang olahraga pencak silat. Boleh ada yang di sebelah kanan satu. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pose salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Selanjutnya cabang olahraga e-sport. Kami persilakan untuk menuju ke depan stage.
Boleh ada yang satu di sebelah kiri? Ya cukup. Dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pose salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Selanjutnya cabang olahraga sepak bola women. Kami persilahkan untuk menuju ke depan stage. Oke, siap. Bersebelah. Boleh ada yang geser ke kanan? Lagi, dua lagi. Lagi, dua lagi boleh. Ya cukup. Ah, biar potong sebelah. Yo, lihat sini semuanya. Oke. Tahan. Boleh salam olahraga boleh? Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Pose salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Kita langsung ya, biar langsung direkam juga ya. Langsung aja, takutnya nanti ada yang nanti lihatnya tengah aja ya. Ya. Oke, mungkin nama lengkap dulu dan kelas berapa kamu? Nama saya Muhammad Zaki Zikrullah Prasong, main di kelas 5560 C Putra Dewasa. Oke. Selamat sebelumnya, kira-kira tantangan dan juga persaingannya seperti apa untuk kamu selama di Taiwan? Ya, tentunya tantangannya sangat menantang sekali bagi saya karena ini merupakan pertama kali saya bermain di kelas 5560, jadi sangat menantang untuk saya. Apakah ini debut kamu di SEA Games? Yang Sudah pernah? sebelumnya sudah pernah, ini yang kedua kali, tapi yang pertama di kelas 50-55, sekarang di kelas 55-60, naik satu kelas. Emas ini untuk siapa kira-kira? Ya, tentunya untuk kedua orang tua, keluarga, dan penduduk Nusa Tenggara Timur yang sudah mendukung saya. Jadi sebelumnya kan dapat emas juga yang kamu. Ya. Sekarang naik kelas. Persaingan seperti apa? Ada perbedaan kah atau Tentunya pastinya ada perbedaan seperti bobot berat, massa otot, dan jangkauan. Itu merupakan PR buat saya untuk meraih medali emas ini. dari awal memang berarti ditargetkan atau seperti apa? Kita untuk pencaksilat ini ditargetkan semua emas, tapi sesuai hasilnya saja. Event ke depan sendiri akan ikut event apa? Belum tahu, tetapi Zaki sendiri berdoa untuk bisa bermain di Asian Games dan Olimpiade. Tapi kabarnya bonus untuk emas akan dikasih sebesar 8 miliar. Kalau sampai dari alhamdulillah, tapi nanti jangan serahkan semua ke orang tua yang mengatur. Oke, terima kasih Siap. sebelumnya. Selamat ya. Untung ada
Baik, berikutnya cabang olahraga weightlifting memperoleh 3 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Kami persilakan cabang olahraga weightlifting untuk dapat ke area stage. Memperoleh 1 perunggu. Kami persilakan atlet dan ofisial dapat menuju area stage. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama pada masing-masing cabang olahraga sebagai bentuk. Baik, selanjutnya akan dilaksanakan sambutan. Kepadanya saya persilahkan. Saya mungkin atas nama Kemenpora, saya sendiri dari NOC dan juga di sini ada dari Polri.
kami ucapkan terima kasih atas pengorbanannya, perjuangannya untuk atas nama negara. Kami tahu bahwa memang di sana banyak tantangan, apalagi venue-venue itu tersebar, dan kami dari NOC tentu atas nama CDM memohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam pelayanan kami. Kami percayailah bahwa kami mencoba untuk memberikan yang terbaik. Menang kalah itu sudah biasa, yang penting bagaimana kita memberikan perjuangan yang terbaik, dan hanya kalian yang tahu apakah kalian sudah memberikan yang terbaik, ya, baik itu para atlet dan official. Perjuangan kita tuh masih ada 2 hari lagi, ya, insya Allah kita bisa mencapai target, ya, 80 medali emas. Dan walaupun target kita itu di peringkat 3, tetapi insya Allah kita bisa bertahan di peringkat 2. Penting adalah bagaimana kita tetap menjunjung sportivitas, ya. Memang kita tahu ada insiden-insiden itu merupakan bagian dari olahraga, dan kita harus bisa menerima dengan arti bahwa ya kita harus memberikan lebih baik dari yang apa kita berikan sekarang. Demikian mungkin dari kami, ya, atas nama mewakili pemerintah, lalu juga dari ada KONI dan dari KOI, dan Ketua Umum KOI juga yang baru mendarat juga jam 5 tadi menyampaikan salam. Oke, dan kalian juga mungkin akan terus langsung ke rumah masing-masing atau ke tempat partner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wijaya Nuradi yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama bermasing cabang olahraga sebagai bentuk apresiasi dan rasa bangga atas dokumentasi perjuangan tim Indonesia di SEA Games 2025. Kami persilakan kepada cabang olahraga rowing untuk dapat menuju ke depan stage. Satu, dua, tiga. Pose salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Selanjutnya cabang olahraga weightlifting untuk dapat menuju ke depan stage. Oke, baik. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Pose salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, terima kasih. Selanjutnya cabang olahraga handball untuk dapat menuju ke depan stage. Oke, baik. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, selanjutnya pose salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam
Kedatangan para atlet tim Indonesia yang telah berjuang dengan semangat yang luar biasa di SEA Games 2025. Sekali lagi terima kasih atas dukungan semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Ini adalah perayaan medali ketiga saya di SEA Games. Memang pertama tahun 2021 saya meraih medali perak di kelas 81 dan di 2023 Kamboja kemarin saya mendapatkan medali emas dan ini adalah emas kedua saya dalam SEA Games dalam hidup saya. Insya Allah saya juga bakal terus melaksanakan prestasi saya buat di SEA Games, ASEAN Games, nanti Olimpiade juga. Selain emas juga cetak rekor juga ya? Iya. Setiap kamu main tuh cetak rekor itu apa sih yang dipikirin tuh? Sebenarnya dengan tidak sengajaan ya saya menciptakan rekor itu karena memang di pertandingan itu hanya coba-coba aja karena memang ada kesempatan untuk memecahkan rekor dan karena saya juga ini memecahkan rekor di clean and jerk dan total itu karena 79 kan akan ditutup lagi. Tahun depan akan kelas baru lagi, kelas 75 dan saya mungkin nanti akan main lagi di kelas 75 dan 79 ini sudah tidak ada. Jadi dihapus dan rekornya itu dihapus semua. Nanti akan di-refresh lagi dengan rekor baru di kelas 75. Insya Allah nanti udah pas ASEAN Games sudah kelas baru lagi. Kalau nggak salah IWF-nya Juli sudah mengganti lagi kelas baru itu untuk Olimpiade di LA 2028 nanti. Terdekat fokus apa sih? Terdekat ini kan memang sebenarnya nanti di April ada kejuaraan dunia di India kalau nggak salah ya. Terus ada di kejuaraan di Samoa juga. Tapi saya libur dulu, off dulu karena memang saya harus fokus ke ASEAN Games karena memang kenapa? Saya di ASEAN Games titel saya satu lagi. Karena kan SEA Games udah, Olimpiade alhamdulillah udah. Tinggal satu lagi ASEAN Games karena kan memang waktu itu 2023 di Ningbo Cina saya operasi usus buntu jadi saya tidak bisa mengikuti ASEAN Games. Makanya dari sekarang saya mempersiapkan untuk ASEAN Games nanti. Karena memang ASEAN Games kan lawannya juga lumayan berat dan nanti kan kelas 75 saya juga belum tahu lawannya seperti apa. Oke, nah kalau ngomongin bonus kan saya bonus Olimpiade kemarin belum bisa Intinya ke investasi aja karena investasi aja buat masa depan terus kita nanti bakal sedekah juga karena memang terpenting lah itu buat dalam hidup karena kan saya juga jaga-jaga bolehlah self reward buat diri saya pribadi cuman kan hanya beberapa persen aja tapi saya juga dilihat sisi buruk nanti buat masa depan seperti apa karena saya harus investasi perbanyak mungkin ya maupun itu beli rumah emas ataupun tanah. Dipersembahkan untuk siapa sih kali ini medali ini? Untuk ayah saya sendiri karena memang kan tentunya buat Indonesia tapi ini adalah dedikasi ayah saya sendiri yang memang telah melatih saya dari nol sampai sekarang. Oke, ini emas sebagai apa ya sudah menjadi prajurit berbeda ada berbeda atau yang disampaikan oleh sangat-sangat berbeda karena memang kenapa saya sekarang sudah di TNI ya karena memang sudah diangkat dan menjadi Letnan 2 oleh Bapak Presiden Prabowo dan alhamdulillah untuk saat ini saya memang berbeda sebelumnya. Kenapa? Karena memang saya sekarang di pundak saya bukan Indonesia lagi tetapi saya sudah membawa nama Korps Marinir ataupun membawa nama TNI dan ya ini adalah suatu dedikasi dan motivasi buat para atlet ke depannya supaya lebih semangat lagi dan lebih baik lagi untuk latihan karena memang apresiasi untuk saat ini sangat-sangat baik. Kunci kesuksesan kamu seperti apa sih hingga bisa memperoleh maksudnya konsisten dalam meraih medali ini sendiri? Intinya kita disiplin dan kita punya mental karena memang semua orang itu kita walaupun disiplin kuat tapi kalau kita tidak punya mental yang kuat di pertandingan itu buat apa? Jadi intinya kita harus melatih mental di latihan maupun pertandingan dan kita harus disiplin, jaga pola makan, pola tidur, pola latihan ya untuk seperti itu. Ada pesan nggak untuk atlet-atlet yang mungkin masih belum bisa mendapatkan medali di SEA Games kali ini? Oke, intinya lebih semangat lagi aja, lebih semangat lagi karena memang motivasi untuk sekarang pemerintah untuk Indonesia sekarang sangat-sangatlah baik karena sudah sangat-sangat mendukung dan prasarananya dan sarana semuanya sudah terpenuhi. Sekarang tinggal kita atletnya seperti apa, mau atau tidak untuk melaksanakan. Terima kasih. Sama-sama. Mau foto Kunki? kita ini bisa nih. Berarti bang ya, itu bang ya betul.
Tak pegang. Belum saya mungkin masuk suaranya. Ya udah. Terima kasih ya, supaya bola tangga ini baik, maju dan bergerak dengan lancar. Tentu semua yang dilakukan ini perlunya progres. Progres itu diawali dengan persiapan yang panjang dan tidak hanya fase-fase pada saat anak-anak udah dikumpulkan pada PON atau SIHAP, tapi sebelumnya fase-fase sebelumnya juga sudah dilakukan upaya-upaya bagaimana para coach Bang Arif, Selamat, Pipin dan Casanova maupun Gilang selalu berupaya untuk mencari titik temu yang baik dalam rangka membangun bola tangga Indonesia. Mereka sudah punya talenta, kemampuan, mereka juga sudah mempunyai challenge yang tinggi dan itu meramuinya yang sangat sulit. Nah, setelah SIHAP 2005 ini kami menangkan di tingkat Asia Tenggara dan itu membuka setelah di uji talent scouting di PON, kami lihat dan dianggap tim ini layak untuk dipertimbangkan untuk maju di tingkat Asia Tenggara. Putra putri mendapatkan hasil perunggu dan kami akan mengajukan kembali dalam persiapan SEA Games. Nah, SEA Games inilah ujinya sangat tensinya terus meningkat. Dan tentu kami berterima kasih kepada tim talent scouting yang berupaya maksimal 5 kali bertemu kami, tidak hanya berbicara kesiapan tetapi bagaimana meramu kemampuan dengan data yang akurasinya sangat tepat. Dan ini ukuran yang tepat. Selain kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora dan Ketua NOC yang telah mendukung upaya-upaya bola tangga ini bergerak dengan lebih baik dan cepat. Dan tentunya harapan kami setelah ini tim bola tangan yang ada sekarang tetap ada karena 2 tahun lagi tidak lama ya untuk menghadapi SEA Games di Malaysia. Ya, tentunya kami sepakat ini sistem degradasi yang di bawah banyak sudah siap untuk maju baik putra maupun putri, tapi tentu ada koordinator pelatih yaitu Pak Muhammad Arif.
Artinya saya berkeyakinan semua dalam segmen tupoksi kami masing-masing dalam pengurus PB itu bertanggung jawab kepada bidangnya, dan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh semua unsur di kelompok PB APTI itu sendiri. Pak Ketum, kemarin di pertandingan terakhir mengalahkan sang juara sekarang Thailand. Itu bukan menurut Pak Ketum, kan sisanya cuma 3 angka. Itu gimana? Kalau kesimpulan saya, Indonesia satu level dengan Thailand. Indonesia satu level dengan Vietnam. Kita dalam posisi ini ada non teknis yang menurut kami bukan pada tempatnya untuk kita perdebatkan. Tetapi kami membaca ruang ini sangat besar bahwa kesimpulan kami kita sudah satu level. Dan ini dapat diuji juga. Junior yang kami kirim bulan sebelumnya itu putri sudah mengalahkan Vietnam dan Thailand. Artinya kami punya kesiapan yang panjang untuk persiapan yang akan datang. Pak, kalau di 2026 sendiri apakah sudah dipersiapkan? Kan setelah ini otomatis kan atlet akan dibubarkan sementara ya Pak. Nanti di 2026 ada apa saja? Kami 2026 ada pelaksanaan Asian University Game. Kami akan ikut sertakan. Ada Asian School Game, kemudian Asia Beach Game, kemudian ada namanya Kejurnas pelajar dan Kejurnas senior. Dan satu program 1 tahun itu akan kami maksimalkan untuk menghadapi SEA Games di 2027 itu sendiri. Artinya tentu saya berkeyakinan di bawah tim yang sekarang ini baik, sangat baik, akan disempurnakan lagi jika memang kita harus bertolak ke luar negeri, ya, bertolak atlet maupun pelatih menguji dirinya di luar. Chemistry, karena yang kita lawan ini sudah sering ke luar negeri, dan kita ini TC-nya bukan ke luar negeri, TC-nya ke Pontianak. Tapi hebatnya pelatih ini mampu mensejajarkan atlet-atlet bola tangkis Indonesia sejajar dengan Asia Tenggara. Dan ini mengagetkan seluruh para pemain-pemain dan official seluruh Asia Tenggara. Nantinya akan di tahun depan dipersiapkan juga untuk sektor putri Pak, atau bagaimana Pak? Skenarionya pasti untuk Asian University Game menjadi prioritas putri, ya. Kami sudah sepakat prioritas putri harus disiapkan untuk Asian University Game di bulan Desember, dan undangan sudah ada. Tentu kami akan berkeyakinan, dan saya sudah komunikasi juga dengan tim talent scouting, tim dari Kemenpora untuk mempersiapkan skenario-nya apa. Artinya bahwa putri akan menjadi prioritas pertama, putra akan kita siapkan jika memang dorongan, ya, dari pemerintah juga kuat. Jadi kita tidak boleh mandiri juga gitu. Oke, Coach, mungkin sekarang akhirnya mungkin selamat dulu ya Coach ya. Ini kan akhirnya pecah telur juga ya Coach. Berarti kan ini cara meramunya ada salah satu strategi tersendiri. Kira-kira arti perunggu ini bagi Coach seperti apa pecah telur nih? Baik, yang pertama ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa buat federasi, terutama Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Yang kedua, ini adalah ridho Allah. Karena apapun yang saya lakukan, kalau Allah nggak ridho, nggak dapat, Mbak. Ya, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang perjuangan kami bukan cuma bicara tentang teknik, taktik, strategi, tapi bagaimana menyatukan banyak kepala menjadi satu visi dan misi untuk bisa membanggakan Indonesia. Kira-kira gitu. Mungkin saya nambahkan sebelum ke atlet ya, bahwa ini olahraga tim, murni olahraga tim. Jadi kalau ada salah satu tim itu 7 orang lepas dari kontrol, maka tim itu akan goyang. Ini seperti tadi Coach Arif sampaikan, memang membangunnya yang penting, lalu merasanya dan bagaimana memenangkan pertandingan ini. Kira-kira gitu. Silakan dengan Agak maju sedikit boleh? Oke, siap. Mungkin nama lengkapnya dulu. Nama saya Wahyu Iman Santosa. Ya, jadi pertanyaannya? Ini boleh. Maaf izin ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak. Mungkin dari saya sebagai atlet mengucapkan terima kasih banyak atas pemerintah Indonesia dan seluruh pengurus dari bola tangan dan pelatih official sudah memfasilitasi untuk melaksanakan pemusatan latihan. Dan untuk kedepannya para atlet harus tetap berjuang untuk meraih medali emas di SEA Games 2027. Mas, mungkin saya mau tanya nih, apa sih arti medali perunggu ini untuk Mas dan juga tim nih bersama kawan-kawan? Jadi kan pecah telur nih untuk kalian, seperti apa mungkin? Mungkin arti dari medali
bayaran keringat waktu